Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan keempat kali ini dalam materi spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Gimana semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sambil kita berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, pertemuan kita kali ini saya akan berbagi materi kompetensi dasar keempat. Sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint, berarti saya presentasi, dan dalam bentuk Excel berarti saya demokan prakteknya. Saya coba share screen dulu yang presentasinya ya. Oke, ini dia. Kita coba show. Iya. Ini kompetensi dasar yang saya cantumkan di sini dari mulai 3.1, 3.2, 3.3. Ini kompetensi dasar yang telah kita laksanakan. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas hari ini, Kamis 30 September 2020, udah ganti hari. Ini adalah mengentry data berdasarkan rumus matematika. Yaitu kita coba percepat ya. Oke. Materi yang kita bahas hari ini dari kompetensi dasar tadi itu tentang formula dan fungsi matematika di Excel. Yang kedua, jenis-jenis formula dan fungsi matematika. Yang ketiga ada penerapan formula dan fungsi matematika. Fungsi yang akan saya singgung kali ini adalah fungsi sum dan sum if. Oke. Ada satu materi yang nggak saya cantumkan di sini, materi yang kalian suka banget, materi kopas, ya, copy paste. Tapi bagaimana teknik copy paste di Excel? Nah, nanti kita lihat. Nah, jadi kemungkinan nanti di soal ada, kemudian kalau tidak menyaksikan tayangan ini, kalian nggak bisa jawab pertanyaan copy paste, kemungkinan ya, itu hanya kemungkinan. Kita lanjut. Kita coba masuk ke pembahasan. Pembahasan di sini saya coba dari 3 materi tadi, saya coba pecah jadi pembahasannya dengan judul serba-serbi rumus, bagian dari rumus, dan cara menulis rumus. Oke, yang pertama serba-serbi rumus. Salah satu fitur yang dimiliki oleh Excel adalah formula dan function. Nah, ini kita udah pernah singgung ya di pertemuan pertama. Formula ada di formula bar. Nanti kita lebih jelasnya di praktek. Nah, tujuan dari fitur ini membantu kita dalam berbagai proses penghitungan dan pengolahan angka. Jadi kata kuncinya membantu. Ya. Jadi Excel datang ke kita untuk membantu. Dan bantuannya bisa benar, bisa salah, itu tergantung apa yang dilakukan oleh yang minta bantuan. Jadi prosesnya ada input, ada proses, dan output. Kalau inputnya benar, maka outputnya juga benar. Jadi kalau kita memasukkan perintah di Excel-nya benar, maka hasilnya Excel akan menghasilkan nilai yang benar. Nah, kayak gitu. Jadi tujuannya adalah Excel datang untuk membantu. Membantu apa? Untuk membantu kita dalam mengolah angka. Kadang kita kalau disodorkan atau ditanya dengan pertanyaan berapa 7 kali 5 kali 100 kali 3 kali 2 dibagi 1 kali 0. Mungkin kita bisa jawab jawabannya 0. Karena segala sesuatu dikali 0 hasilnya 0. Tapi bagaimana kalau 3 pangkat 3 dikali 7 akar 3? Kalian disuruh jawab, mungkin pusing. Nah, untuk menjawab hal seperti itu, Excel datang untuk membantu. Oke, jadi membantu penghitungan angka. Sehingga
kita nanti dapat hasil yang kita harapkan. Nah, ada perbedaan antara rumus dan function. Jika rumus, ini perhitungannya kita yang ngatur, susunannya kita yang ngatur, dirancang oleh kita sendiri. Kalau fungsi, ini kita tinggal ngikutin Excel. Dia udah aturan mainnya udah dibuat oleh Excel. Setelah menulis ini, kemudian kita harus memasukkan ini, memasukkan ini, memasukkan ini. Itu sudah diatur oleh Excel. Jadi kita nggak bisa ngatur sendiri. Kita tinggal mengikuti aturan mainnya. Nah, jadi itu perbedaan formula, ya, atau kita kenal dengan rumus dan function. Kalau function ini adalah kumpul rumus-rumus, banyak yang rumus-rumusnya yang telah dirancang oleh aplikasi Excel. Oke, gimana cara menulisnya? Nulis rumus, gampang banget. Cara menulis rumus hanya dikasih tanda awal sama dengan. Sebelum kita cara menulis rumus, kita ke bagian dari rumus dulu. Ini penting. Ya, saya kasih gambar di sana ada tulisan sama dengan sum buka kurung C3 titik 2 di sini diartikan sampai, ya. Berarti C3 itu dari, C7-nya itu selesai. Jadi dari C3 sampai C7, kemudian tutup kurung, ada tanda bintang di sana, kemudian ada angka 10. Ya. Yang disebut fungsi itu, nah ini salah satu contoh fungsi. Fungsinya adalah di sini sum. Maka ketika kita mengetik sum, atau kalau mau di Inggris-Inggriskan jadi sum, ini harus ada aturan mainnya, yaitu sum, buka kurung, rank-nya. Jadi rank-nya ini C3 dan sampai C7 ini adalah rank. Nah, ini yang disebut aturan main dari Excel. Nggak boleh kita nulis sama dengan sum, buka kurung, C3 dan C7-nya kita yang menentukan. Titik 2-nya di sini kita, saya nggak mau pakai titik 2, saya mau pakai tanda petik. Nah, ini kita udah menyalahi aturan Excel. Makanya oleh Excel nanti tidak akan bahkan akan dimunculkan pesan error nanti. Jadi itu yang disebut aturan mainnya. Adapun bintang dan 10 ini tambahan dari kita suka-suka. Oke ya. Jadi sum ini adalah fungsi. C3.2 C7 ini adalah referensi. Ya, referensinya bisa berupa sel atau bisa kumpulan dari sel yang kita sebut rank sesuai pertemuan kemarin ya. Kemudian tanda bintang ini adalah operator yang artinya perkalian. Nanti kita coba bahas operator-operator dalam Excel. Ya. Kemudian ada angka 10. Angka 10 ini adalah nilai yang tidak berubah, selalu 10. Atau bisa dikenal dengan istilah konstanta lah. Kalau yang berubah itu adalah variabel. Kalau yang tidak berubah, konstanta. Ya, jadi bagian dari rumus itu ada fungsi, kemudian ada operator perhitungan itu sendiri, ada konstansa, kemudian ada referensi, atau nanti ada nama sel. Oke. Nah, cara nulisnya gimana? Tadi di contoh ada sebelum sum ada tanda sama dengan ya. Ya. Nah, dalam Excel untuk memulai suatu rumus atau fungsi harus menggunakan tanda sama dengan. Itu syarat pertama. Saat kita menulis tanda sama dengan, kita berarti sudah siap menulis rumus. Jadi syaratnya itu aja satu. Kemudian diikuti rumus yang kita inginkan. Nah, ini yang tadi saya bicarakan sebelumnya. Tadi tanda bintang itu saya sebut operator. Jadi operator di dalam Excel ini sama seperti di matematika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat. Sama dengan matematika, penjumlahan itu disimbolkan dengan tanda plus, pengurangan min. Bedanya di sini perkalian. Biasanya kalian pakai X ya kalau di matematika. Kalau di Excel menggunakan asterisk atau tanda bintang. Kemudian pembagian tidak bisa menggunakan titik 2 karena titik 2 itu sudah digunakan untuk sampai tadi. Maka operator yang digunakan dalam operator matematika Excel adalah tanda miring.
ya garis miring dari kanan atas ke kiri bawah garis miringnya. Kemudian tanda pangkat itu disimbolkan dengan tanda, kalau zaman saya ini disebut topi Pak Tani. Ya, gambar topi Pak Tani. Posisinya dia kalau di keyboard itu di atas angka 6. Jika ingin memunculkan tanda pangkat ini, kalian harus menekan tombol Shift di keyboard, jangan dilepas, dan angka 6. Baru lepas. Itu menunjukkan pangkat. Iya, selesai. Mudah-mudahan cepat teorinya gitu. Kita langsung coba ke praktek. Mungkin di praktek nanti agak lama. Jangan lupa nanti absennya ada di alamat yang udah seperti yang kalian baca di sini, ada https://bit.ly pjj spreadsheet p4 pertemuan 4. Yang mudah nanti akan coba saya share alamat ini di grup ya. Biar tidak berkalamnya kelamaan, saya coba langsung masuk ke praktek. Oke. Saya stop dulu ya. Yang segini, kemudian saya screen berbagi dengan Excel. Baik. Sekarang kita masuk ke Excel. Ini tampilannya saya sudah perbesar menjadi 140%. Mudah-mudahan kelihatan oleh kalian semua. Oke, di sini worksheet Excel-nya saya pakai 3 worksheet, 3 lembar. Ada sheet pertama saya namakan matematika. Oke, yang kedua fungsi sum. Yang ketiga nanti ada fungsi sum if. Nah, ini sesuai tadi yang kita bahas. Langsung ke fungsi matematika. Sini dia sudah saya memasukkan data, ada nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Saya ingin jumlahkan. Kalau dilihat secara langsung, hasilnya berapa? Kita udah bisa nebak. 70 tambah 40, 110 ditambah 2 berarti 112. Lalu apakah kita nulis hasil 112 di sini langsung? Nah, ini boleh, tapi sangat tidak dianjurkan. Sesuai tujuan Excel tadi untuk membantu kita. Oke, membantu untuk yang lurus. Jadi kita memberikan input, maka hasil serahkan pada Excel. Excel yang menghasilkan hasil. Jadi 70 tambah 40 tambah 2 itu berapa? Biarkan Excel yang mikir. Terus tugas kita apa? Kita memasukkan rumus. Tolong dong 70 ditambah 40 tambah 2. Kita masukin tuh kalimat tolongnya. Kalimat tolongnya dengan cara kita tekan tombol sama dengan. Artinya kita udah siap menggunakan rumus. Terus boleh kita tulis 70. Penjumlahan tadi operatornya apa? Plus ya. Oke, tambah 40 plus 2. Nah, seperti ini. Tapi cara ini tidak efektif karena tidak sinkron dengan copy paste tadi ya. Maka jika angka 70 ini sudah disebutkan dulu sebelumnya, sudah ada di sel tertentu, maka 70 ini tidak perlu kita tulis lagi. Kita tulis lagi langsung sel 70 itu ada di mana. Contoh di sini saya ada di kolom A baris 4. Berarti ada di sel A4. Maka saya tulis A4. Pak, saya malas nulis. Silahkan. Klik boleh. Seperti ini. Gitu ya. Jangan lupa diikuti operatornya. Tadi operatornya adalah plus, penjumlahan. Jadi A4 ditambah apa? Ditambah B4. Ditambah C4. Seperti itu. Ya, bisa ya dipahami? Jadi penjumlahan gampang. Yang penting diawali dengan sama dengan. Oke, ketika kita enter, keluar hasilnya sesuai yang kita harapkan. Jadi biarkan Excel yang melakukan penghitungan. Kita tinggal kasih perintahnya saja. Tadi saya bilang kalau kita kasih perintahnya benar, hasilnya benar. Benar ya, hasilnya 112.
Tapi kalau di sini saya salah kasih operator. Saya tadinya penjumlahan, saya ganti minus. Hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Wah, kacau nih. Komputernya payah nih. Nah, kita nyalain komputer tuh. Padahal kita yang salah kasih perintah. Harusnya dijumlah, tapi kalian kasih perintah mengurangi. Dan hati-hati dengan hal semacam ini, karena ini sering terjadi oleh kakak kelas kalian saat ujian. Dia harusnya mengasih tanda perintah plus atau sejenisnya, dia ngasih perintahnya tanda operatornya yang lain. Maka hasilnya berbeda. Ketika hasil berbeda karena ini adalah ujian, maka keluarlah keringat-keringat segede jagung ya. Langsung. Dan akal sehatnya biasanya langsung hilang. Langsung yang keluar adalah panik, sehingga harusnya bisa diselesaikan, cari solusinya, tapi udah jadi mandak, akhirnya tidak selesai ujiannya. Baik. Oke, ada materi tadi yang saya bilang copy paste. Ya. Dalam Excel, copy paste dia tidak peduli sumbernya itu ada atau enggak. Ya, maksudnya ada isinya atau tidak. Yang penting selnya yang kita copy. Oke. Contoh di sini penjumlahan walaupun belum ada isinya, walaupun ada rumusnya, saya coba copy. Ya, saya coba copy. Perintahnya saya ke menu. Sini ada menu copy. Ketika saya klik copy, maka sel yang akan saya copy ini dikasih kotak dan arsiran di bordernya ya, di kotaknya itu seperti garis titik-titik berjalan. Ya. Nah, ini artinya kita dalam modus copy. Tinggal kita mau kita paste di mana. Mau paste itu akhirnya kita mau perbanyak kemana. Saya mau perbanyak karena ini saya anggap ini penjumlahan isinya pasti penjumlahan semua. Maka saya pastekan di sini. Dengan cara saya rank sini. Cara ngerenknya saya coba di sini. Di sini saya paste, saya nggak ngerank. Nah, paste. Kemudian di sini saya paste lagi. Kemudian di sini saya paste lagi. Kemudian di sini saya paste lagi. Nah, langkah saya tadi itu nggak efektif karena 4 kolom itu saya paste satu-satu, masing-masing sel saya paste. Sebenarnya bisa kita rank langsung aja karena dia sama, langsung aja rank kemudian kita paste. Oke, itu teknik pertama melalui menu. Kalau kalian ingin cepat, biasanya kalian menggunakan keyboard dengan penekanan tombol Ctrl Ctrl ya di keyboard, tidak dilepas dan diikuti perwakilan dari perintah copy COPY yaitu huruf C. Kita tekan Ctrl C. Nah, akan seperti itu. Kemudian kita paste. Paste di tempat yang kita tuju. Ya, kalau hal ini saya contoh saya rank ya. Paste Ctrl V. Ya. Oke. Atau di enter sama aja. Ntar kita lihat hasilnya. Kita lihat ini pengurangan ya. Pengurangan. Sama dengan ini dikurangi. Oke, berapa hasilnya? Gitu ya. Set, ini saya copy dulu. Paste di sini. Ada pembagian yang tidak untuk copy. Saya misalkan ini saya copy dari sini, pembagian saya copy ke bawah, perpangkatan saya copy ke bawah, gabungan juga. Daripada satu-satu saya langsung aja. Tiga sumber saya copy. Nah, sumbernya jadi ada 3. Kalau tadi sumbernya 1 sel, sekarang sumbernya rank. Langsung saya paste ke sini. Cukup ranknya di sini aja. Nanti ikut-ikutan ini ke paste ya. Ya, hanya perkalian yang saya tidak copy paste. Kita lihat hasilnya. Sama dengan penjumlahan dulu. Oke.
nanti saya copy paste di sini. Nah, seperti itu, sama dengan ini dikurangi. Oke. Ya. Oke, tadi ada yang salah saya. Saya ngopinya sebelum saya memasukkan rumus. Harusnya saya masukkan rumus dulu. Oke. Perkalian sama dengan ini dikali. Tanda asterisk ini ada di atas angka 8 ya. Oke. Ini pembagian 4 dibagi. Bagi-bagi tanda miring ini dia. Ini dibagi ini. Iya. Perpangkatan sama dengan ini misalkan pangkat di atas angka. Pangkat 2. Gabungan, ya gabung aja. Sama dengan ini 4 ditambah B4 dikurangi C2 dikali C2 lagi misalkan. Kemudian dibagi ini misalkan B4, kemudian kita pangkatkan dengan 2, dengan C4. Nah, itu dia hasilnya. Oke, kalau tadi kita copy-nya satu-satu, sekarang ini bisa copy gini. Copy, kemudian kita paste di sini. Ah, gitu ya. Mudah ya. Oke, dan hasil-hasil yang ditampilkan oleh Excel di sini ini tidak bergantung dengan angka-angka dari 70, 40, 2, 60 tidak, tapi dia bergantung oleh isi sel. Jadi ketika di sini misalkan 2-nya saya rubah jadi 4, maka kita perhatikan di penjumlahan yang gampang contoh. Ini harusnya jadi 114 ya. Kita ganti dengan 4. Nah, gitu. Dia berubah. Jadi itu keuntungan kalau kita memasukkan sel dibandingkan kita memasukkan angka. Seperti tadi, saya ambil contoh, ini saya kembalikan. Saya ambil contoh di bawahnya ya. Ini saya paste di sini. Ini sama dengan saya tulis angka 70 plus 40 plus 2. Oke. Sama-sama ya. Datanya sama, tapi yang hasilnya pun sama karena isinya sama. Tapi bagaimana kalau di sini saya ganti 4? Dia berubah jadi 114. Betul ya? Tapi bagaimana kalau ini saya rubah jadi 4? Dia tetap. Kenapa? Karena yang kita masukkan di sini tadi adalah 70 tambah 40 tambah 2. Bukan 70 tambah 10 tambah 4, bukan. Tapi tambah 2. Maka hasilnya walaupun ini angka kita rubah bagaimanapun, dia nggak akan berubah dari 112. Karena kita entry-nya tadi adalah 70 tambah 40 tambah 2. Jadi dia tidak tergantung dia ini. Beda dengan kalau kita masukkan sel, dia tergantung dengan sel. Apapun perubahan yang kita lakukan di sini, maka hasil akan berubah. Oke, itu contoh matematika. Saya tidak ingin berlama-lama, khawatir durasi kepanjangan. Saya rasa ini pun sudah panjang. Saya langsung ke sum-nya, fungsi, salah satu fungsi. Ya, salah satu fungsi ini ada sum. Oke. Sum. Untuk menghasilkan, biasanya sum ini dipakai untuk menjumlahkan yang cukup banyak ya, deretan angka yang banyak kita jumlahkan. 3 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 100 tambah 3 tambah 2 tambah 1 berapa sih? Nah, kalau kita nulis itu bisa panjang sama dengan 3 tambah
ini tambah ini, wah bisa satu baris keisi semua. Tapi dengan perintah sum ini bisa mempersingkat penjumlahan yang banyak tadi. Ya, kita tinggal masukkan dari mana sampai mana. Nah, itu dia sum. Kita dari mana sampai mana kita sebut rank ya, sel. Kita praktekkan langsung. Pertama di sini kita bisa tebak di sini ada push. Ini kok nama pembeli kamera digital. Ini nama barang. Oke. Nama barang ada kamera digital, ada komputer, ada laptop, banyak beli, maka kita bisa tebak di sini pemasukan kamera digital berapa? Belinya 2, harga satuannya 750.000, berarti 1.500.000. Tapi kita tidak masukkan 1.500.000, kita masukkan rumusnya. Sama dengan 2 diwakili oleh D4, kita kasih tanda operator perkalian dikali 750.000. Posisi 750.000 ada di E4. Selesai. Keluar 1.500.000. Jadi kita nggak perlu mikir. Kita copy aja. Nah, inilah enaknya Excel. Oke. Nah, sekarang berapa? Silakan dijumlahin. 1.500.000 tambah berapa? 3.800.000 tambah 16.500.000 tambah 7 juta. Nah, butuh proses ya. Tidak dengan Excel. Yang penting kita masukin perintahnya yang benar. Nah, untuk memasukkan fungsi, jika kita tidak hafal, kita bisa melakukan penekanan tombol ini dia di formula bar fx ya. Kelihatan ya, ada insert function tulisannya. Kalau kita arahkan insert function. Kita klik, ini dia sum ada di periode pertama. Jadi perintahnya fungsinya banyak. Katanya banyak Pak, cuma segitu. Oh, ini kalau kita pilih all. Mau fungsi apa aja banyak ya. Ya ada ratusan. Tapi kali ini kita butuhnya hanya sum aja. Nah, ini yang saya sebut aturan main dari Excel. Jadi fungsi ini adalah sesuatu yang sudah disediakan oleh Excel. Berbeda dengan rumus. Kalau rumus tadi kita yang masukin. Kita ketik manual. Kalau Excel, udah setelah kita nulis memilih sum fungsinya, kemudian Excel nanyain data pertamanya yang mana? Atau kita langsung rank. Nah, caranya otomatis ya oleh Excel. G4, saya tunjuk nggak kelihatan. G4 sampai G7. Ini yang akan kita jumlahkan adalah 1.500.000, ini ada di posisi G4 ya, cocok. G4 dan terakhir G8, sel C G8. Oke. Nah, itu dia hasilnya. Tapi kalau kita sudah hafal, kita boleh langsung juga sama dengan sum, kita ketik aja langsung sum, buka kurung. Oke, kemudian kita blok di sini. Gitu. Tutup kurung. Jadi kita tulis sama dengan sum G4 sampai G7. G4 itulah posisi awal datanya, 1.500.000 ada di G4 dan G7 adalah 7 juta. Jadi yang dijumlahkan ini bukan 1.500.000 tambah 7 juta, tapi dari 1.500.000 sampai dengan 7 juta. Bagaimana kalau salah satu saya hapus di sini? Iya, dia berubah hasilnya. Gitu ya. Baik, itu tentang sum. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian sum if. Ini saya ambil contohnya sama. Ini saya copy saja. Jadi copy paste bisa lintas sheet ya. Oke, sama. Itu jumlah secara keseluruhan, tadi sum itu jumlah secara keseluruhan. Sekarang saya pengen bagaimana Pak? Kalau saya tanya gimana cara ngejumlahin yang dijumlahkan itu yang hanya penjualnya A saja.
Jadi yang penjual B dan C tidak ikut dijumlah. Jadi kita pengen tahu si A ini berhasil menjual berapa sih? Berhasil membawa masukan ke perusahaan duit itu berapa sih? Oke, maka perintahnya adalah sum if. Sum if. Saya ketik aja ya. Oke, penting kalian hafal. Sum if, jumlahkan jika atau jumlahkan hanya untuk. Di sini mudah-mudahan kalian kebaca aturan main karena fungsi ini adalah dari Excel, maka Excel memberikan fungsinya katanya rank. Ya, rank. Jumlahkan apa yang kita mau jumlahkan ya, kita blok aja nih. Ini dari F4 sampai G7 ya. Dari A sampai 7 juta. Kemudian setelah rank katanya titik koma. Nah, ini dia. Titik koma. Saya nggak boleh asal-asalan pakai titik 2. Mungkin di layar monitor kalian kecil ya. Coba bisa saya zoom lagi nggak? Oh, nanti. Atau bisa lihat di sini. Nah, ini dia nih. Kemudian kriterianya. Kriterianya apa? Siapa yang maksudnya kriterianya? Siapa yang kita mau jumlahin penjualnya? Si A. Oke. Adalah A. Di sana penjualnya dengan A besar. Tapi karena A ini adalah teks, maka kita harus pakai tanda petik. Oke, gitu. Kemudian rank yang mau dijumlahin yang mana? Yang angka tentunya. Baru kita masuk dari G4 sampai dengan G7. Kita tutup kurung, enter. Oh, ya. Maka jumlah si A. Pemasukan A. Pemasukan A. Gitu. Jadi pemasukan A itu adalah 1.500.000 tambah 16.500.000, hasilnya 18 juta. Seperti itu. Jadi hanya menjumlahkan orang tertentu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya pengennya saya detail, cuma setiap saya pengen detail maka hasilnya selalu durasi kelamaan. Ini aja saya yakin udah lama. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Saya stop screen. Oke. Ya, baik. Saya share nanti ya itunya, videonya dan link untuk absennya. Jadi saya ulang, materi kita kali ini adalah kompetensi dasar keempat, yaitu mengentry data berdasarkan rumus matematika. Dan yang saya kenalkan tadi adalah matematikanya itu sendiri diwakili oleh 5 operator tadi ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan gabungan. Jadi ada 5. Dan spesifik di perkalian itu lambangnya adalah simbol yang digunakan adalah asterik, bintang. Dan pembagian itu adalah tanda garis miring. Ya, dari garis miringnya dari kanan atas ke kiri bawah. Sekali lagi, itu aja. Tetap waspada COVID-19, tetap menjaga imun kita. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.